Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Ibu. Apa kabarnya hari ini? Kabar Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dengan Ibu. Baik, sebelum belajar, sebelum kita berdoa, coba kita rapikan dulu meja kursinya. Udah rapi atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Bu. Ya, Bu. Ya. Baik, Ananda semuanya, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Yuki, pimpin doanya. Ya, Bu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Udah, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Yuki. Semoga doa tadi diberkahi kita, kegiatan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ananda semuanya bisa menyerap dan memahami pembelajaran hari ini. Semangat semuanya. Semangat. Baik Ananda semuanya, sebelum belajar, setelah berdoa kita, Ibu mau absen dulu kehadirannya ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua? Semuanya, Bu. Semua. Tidak ada yang sakit. Alhamdulillah hadir semuanya. Bagus. Baik Ananda semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Siapa yang masih ingat kesepakatan kelasnya? Saya, Bu. Apa itu? Tidak boleh keluar masuk saat Ibu sedang menerangkan. Bagus. Berapa kali boleh keluar? Satu. Satu kali ya. Cara bergantian. Ya, yang kedua apa? Kesempatan kelas kita yang kedua memperhatikan guru menerangkan Pelajaran. Pelajaran, Bu. ya, nggak boleh berisik, nggak boleh ganggu teman. Baik, kita sepakati ya kembali Ya, Bu. untuk pembelajaran hari ini. Baik, anak-anak semuanya, biar menambah semangat, terlebih dahulu kita awali dengan ice breaking. Ice breakingnya tepuk anak soleh ya, semuanya. Siap, Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, semuanya ikut ya, nggak ada yang loyo. Semangat semuanya. Tepuk Ya, Bu. anak soleh. Anak soleh. Rajin sholat. Dan Rajin ngaji. orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. Islam, yes. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, anak-anak semuanya masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih, Bu. Apa pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Pelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Tentang Haji. Ya, kemarin kita juga sudah melakukan ujian formatif tentang hadis ya. Sekarang kita masuk materi baru. Sebelum itu coba perhatikan tayangan yang Ibu tampilkan ya. Tidak bisa share screen. Tidak bisa share screen. Ulang lagi, Bu. Ulang lagi. Bisa. Belum. Klik share. Klik share. Tidak bisa. Disabar. Terus tidak mengizinkan. Ulang lagi, Bu. Tidak bisa. Nah, coba, Bu. Coba.
Udah, Bu? Belum, Bu. Sudah. Ah, Ya, Bu. Ya. Sudah nampak, Nak? Nampak semuanya? Bu. sudah, Bu. Baik, Bu. Udah, Bu. Nah, Udah, Bu. sekarang coba Ananda perhatikan gambar apa itu? Gambar Kitab, buku. Bu. Bu, kita Kitab, Gambar Bu. apa, Pak? Kitab, apa lagi? Kitab apa itu? Taurat. Ada Taurat, Al-Quran, Injil, Zabur. Zabur. Ya, Injil, ini adalah bukan buku ya, ini kitab ya, Nak. Bu. Nah, Ya, Bu. ini siapa yang menurunkan? Allah. Allah, Bu. Bu. Subhanahu wa ta'ala. Ya, kenapa Allah menurunkan kitab? Nanti kita lanjut pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini Nampak. tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak, Nak? Nampak, Bu. Oke. Untuk tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Sekarang Ibu minta Tari dulu yang pertama membaca. Apa tujuan pembelajaran kita yang pertama? Nah, baik Bu, tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, Bu. Ya, bagus. Yang kedua, silakan Munira, tolong baca tujuan pembelajaran kita yang kedua. Ya, Bu. Peserta didik mampu menyebutkan kitab-kitab Allah yang wajib diimani dan Nabi yang menerimanya, Bu. Bagus, terima kasih Munira. Yang ketiga kita minta kepada Jesriwil. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, tolong dibaca. Peserta didik mampu mengimplementasikan sikap mengimani kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Ya, bagus. Terima kasih ya anak Ibu yang sudah membaca. Ya, Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya, Nak ya. Ibu akan menjelaskan pengertian kitab Allah, kitab Allah yang wajib diimani dan Nabi yang menerimanya, dan bagaimana kita mengimani kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda semuanya, siapa yang masih ingat apa arti iman? Iman artinya percaya, Bu. Siapa yang jawab tadi itu? Saya, Bu. Ya, Bu. Oh, Tari. Aplaus buat Tari ya. Terima kasih. Ya, Bu. Bagus. Iman artinya percaya, benar. Ya. Nah, sekarang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala artinya adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat Manusia. ya, jadi kitab-kitab itu adalah wahyu Allah. Wahyu Allah itu adalah firman Allah, perkataan Allah yang untuk kita manusia ini sebagai apa, Nak? Sebagai pedoman, Bu. Pedoman hidup. sebagai pedoman sarana Ibu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau kita berkendaraan itu kalau nggak ada pedomannya gimana, Nak? Jatuh, Bu. Bu. Ah, iya, begitu juga dalam hidup kita ya, Nak ya. Dalam hidup kita, kalau kita nggak ada pedomannya, kita akan salah arah. Ya, nanti kita masuk neraka ya. Nanti ujung-ujungnya kita juga yang celaka. Jadi untuk itu Allah memberikan pedomannya di mana kitab kita. Nah, kitab yang kita percaya ini. Kita akan mempelajarinya, kitab-kitab apa saja itu. Yang pertama, ada berapa kitab yang kita imani? Ada Ada 4, Bu. ya, yang pertama namanya kitab Taurat. Taurat. Ya, kitab Taurat itu diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Hidup Nabi Musa alaihissalam dan umatnya. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah, tauhid, dan hukum-hukum syariat. Ya. Yang kedua namanya kitab Zabur. Kitab apa namanya, Nak? Kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud
alaihissalam juga sebagai pedoman hidup Nabi Daud dan umatnya waktu itu ya. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Yang ketiga namanya kitab apa itu? Kitab Injil. Injil, Bu. Diwahyukan kepada Nabi Isa. alaihissalam. Juga sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan tentang kebenaran, ajakan bertauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kitab apa namanya itu, Nak? Al-Quran, Bu. Kitab Al-Quran. Udah Al-Quran anak ibu semuanya? Nak ibu Sudah, kelas Bu. 3 itu Al-Quran semuanya? Bu. Oh, ada yang belum, ada yang sudah ya. Yang belum rajin mengaji ya, Nak. Rajin mengaji, jangan malas-malas mengaji. Kitab Al-Quran itu diwahyukan kepada siapa? Nabi Muhammad. Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum, syariat, muamalat, janji, dan ancaman, serta tarik atau sejarah masa lampau. Nah, dari keempat kitab ini, kitab apa yang pernah Ananda lihat? Al-Quran. Al-Quran, ya, karena kita hidup di zaman Nabi Muhammad, nggak ada lagi Nabi setelah itu, dan kitab yang menjadi pegangan kita sekarang adalah kitab Al-Quran. Jadi sekarang Ibu mau tanya, iman kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ketiga, Bu. 4 apa 3? 3, Bu. Ya, termasuk rukun iman yang ketiga. Berarti kita diwajibkan untuk mempercayai bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman untuk Islam terutama ya, Nak. Nah, sekarang jika kita sudah mempercayai kitab Allah adalah wahyu Allah, sekarang kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wujud iman kepada kitab-kitab Allah, kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena di dalam Al-Quran itu ada pedoman-pedoman hidup, ada aturan-aturan, semuanya Allah kasihkan di dalam Al-Quran. Nah, apa saja contoh penerapan iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari? Silakan anak ibu yang pertama dibaca, Wewes baca yang pertama. 1. Membaca dan memahami isi Al-Quran secara rutin. Ya, ya, tanda kita sayang dan cintanya kepada kitab-kitab Al-Quran, kita harus rajin membaca, harus rajin memahami isinya juga ya. Secara rutin ya, Nak ya, bukan sekali-sekali ya, kalau bisa tiap hari. Yang kedua, baca Tari. Yang kedua, mengamalkan ajaran Al-Quran seperti berlaku jujur, membantu sesama, dan menghormati orang tua, Bu. Iya, bagus. Terima kasih ya sudah. Jadi yang kedua itu kita mengamalkan ajaran Al-Quran, bukan sekedar membaca saja ya, Nak ya. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, berperilaku jujur, suka membantu, menghormati orang lain, dan sebagainya. Yang ketiga, Jamalus baca yang ketiga. Ya, Bu. 3. Meneladani kisah-kisah para nabi yang termuat dalam kitab-kitab Allah. Iya, dalam kitab Allah itu ada kisah-kisah nabi, Nak. Nah, itu menjadi teladan buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sikap nabi itu, Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain, kita tiru itu. Kita ambil yang baik-baiknya ya. Yang keempat, yang terakhir baca. Siapa yang bisa baca ini lagi yang terakhir? Saya, Bu. Dengar suaranya. Okta. Ya, Bu. Yang keempat, menghindari perbuatan buruk yang dilarang dalam kitab Allah, Bu. Ya, bagus. Menghindari perbuatan buruk yang dilarang dalam kitab Allah. Nah, ini sebagian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya semua perbuatan kita
Semua tingkah laku kita pedomannya adalah Al-Quran. Ya, Nak ya. Dari Ya, penjelasan Bu. Ibu ini, paham Ananda semuanya? Paham, Paham, Bu. Bu. Paham, Alhamdulillah. Berarti Ananda udah paham ya apa arti imannya, nabi-nabi yang menerima macam-macam kitab, dan bagaimana pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ananda semuanya, jika udah selesai, udah paham, Ibu mau kasih tugas kelompok. Tapi sebelum itu, Ibu kasih tahu dulu permasalahan yang akan kamu pecahkan dengan kelompoknya. Ini permasalahannya. Nah, siapa yang bisa baca ini? Munira, tolong baca, Nak. Bu, di kelas ada teman yang suka meminjam barang tetapi tidak mengembalikannya. Apa sebaiknya yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah ini berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, apa yang harus kita lakukan? Ini masalahnya. Sekarang Ananda Ibu bagi menjadi kelompok. Nah, ini kelompoknya udah Ibu bagi ya. Kelompok pertama Abu Bakar Siddiq, ada Jamalus, Melza sama Vera. Kelompok kedua kelompok Umar bin Khattab, ada Jasriwil, Tari dan Okta. Kelompok ketiga Utsman bin Affan, ada Yuki, Neri, Wewes dan Munira. Tugas Ananda ini ada LK-nya. Nih, semuanya sama tugasnya ya, Nak. Satu, menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, menyebutkan kitab Allah dan Nabi yang menerimanya. Yang ketiga ini, bagaimana penerapan nilai-nilai iman kepada kitab Allah dapat membantu menyelesaikan masalah di atas ya. Masalah yang dibacakan sama Munirah tadi di atas ya, Nak. Jadi, ini perlu didiskusikan per kelompok masing-masing. Silahkan duduk per kelompok, silahkan diskusikan. Jadi kelompok yang sudah selesai, kita bergantian menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Silakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Nah, sekarang kelompok 1. Siapa yang kelompok 1 maju semuanya ya? Semuanya maju dan dipilih siapa yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Siapa? Silakan kelompok 1. Kelompok 1 siapa tadi? Melza sama Vera sama Jamalus. Silakan. Semuanya, Bu. Satu aja. Nomor 1 saja. Kelompok 1 pengertian aja, Bu, atau nomor 2-nya dijawab, Bu? Sebenarnya jawabannya semuanya, tapi sekarang jawab nomor 1 saja ya. Apa pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril sebagai pedoman umat manusia, Bu. Ya, bagus. Kelompok 1. Aplaus buat kelompok 1. Ya. Ya, terima kasih anak Ibu kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Juga kelompok 2 dan 3, terima kasih sudah menampilkan hasil diskusinya. Aplaus buat kita semua. Bagus Ananda semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah udah paham ya mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, Ananda semuanya, dari uraian di atas dapat kita simpulkan biar menjadi pemahamannya lebih sempurna. Kita simpulkan yang pertama itu iman kepada kitab Allah artinya apa? Percaya dan meyakini Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai untuk pedoman hidup bagi manusia melalui para nabi dan rasul. Kemudian kitab-kitab Allah dan Nabi yang menerimanya. Siapa-siapa tadi masih ingat? Siapa yang bisa mengulang? Siapa yang bisa mengulang? Kitab Allah dan Nabi yang menerimanya. Kitab Zabur, kitab Taurat. Ya. Apalagi? Kitab Zabur siapa penerimanya? Kitab Zabur, Nabi Daud. Ya. Taurat, Nabi Musa, Injil, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harap pembelajaran hari ini bisa Ananda pahami dan bisa Ananda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya
kita hidup berpedoman kepada Al-Quran, sikap-sikap kita dijaga agar tetap bersikap baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Bisa nak semuanya? Bisa, Bu. Baik, sebelum itu, terima kasih ya anak-anak semuanya, karena waktunya sudah habis. Ibu mau permisi dulu karena masuk ke kelas lain. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga Ananda paham dan bisa dimaknai. Ibu tutup dengan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.